Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan membahas tes potensi akademik atau TPA untuk persiapan seleksi pretest PPG atau pendidikan profesi guru. Kita masuk part ke-12 yakni tes logika umum. Marilah bersama-sama kita simak pembahasannya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombolnya untuk berikan video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1, ini adalah tes logika umum. Semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki nomor induk mahasiswa. Andi seorang mahasiswa. Jadi ini pilihan pernyataannya. Andi mungkin memiliki nomor induk mahasiswa. Belum tentu Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Andi tidak memiliki nomor induk mahasiswa. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang tepat adalah Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Perhatikan, Andi seorang mahasiswa. Logikanya semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki nomor induk. Makanya untuk yang C ini adalah pilihan yang paling tepat. Kita lanjut nomor 2. Sebagian perajin tempe mengeluh harga kedelai naik. Pak Anto seorang perajin tempe. Oke, pernyataannya Pak Anto pasti mengeluh harga kedelai naik. B. Pak Anto tidak mengeluh harga kedelai naik. C. Harga kedelai bukanlah keluhan Pak Anto. Pak Anto mungkin ikut mengeluh karena harga kedelai naik. Harga kedelai naik atau tidak, Pak Anto tetap mengeluh. Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat di pertanyaannya, sebagian pengrajin. Nah, sebagian. Nah, Pak Anto sendiri adalah perajin tempe. Makanya Pak Anto mungkin, nah, karena sebagian, artinya sebagian itu sebagian mengeluh, sebagian tidak mengeluh. Nomor 3, semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Ini pilihan jawabannya, John bukanlah pemain sepak bola yang tampan. B. John adalah pemain sepak bola yang tampan. Meskipun bukan berkebangsaan Italia, John pasti berwajah tampan. D. Mustahil John berwajah tampan. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, jawaban tepat adalah yang E. Karena di sini juga dinyatakan John ini tidak dinyatakan tampan atau tidak, hanya berkebangsaan Inggris. Sedangkan dinyatakan tampan adalah pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia. Jadi semuanya kurang tepat. Jawabannya adalah yang E. Nomor 4. Sebagian orang yang berminat menjadi politikus hanya menginginkan harta dan tahta. Rosid tidak berminat menjadi politikus. A. Rosid tidak menginginkan harta dan tahta. Kalau melihat pernyataan belum tentu juga. Tahta bukanlah keinginan Rosid, tapi harta mungkin ya. Rosid menginginkan tahta tapi tidak berminat menjadi politikus. Rosid tidak ingin menjadi politikus karena sudah kaya dan punya tahta. Yang E tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Karena pilihan A, B, C, D ini juga masih ambigu. Ada kemungkinan tidak sesuai maksudnya dengan pernyataan yang di atas ini. Oke, lanjut nomor 5. Permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Permen X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. A. Permen X kurang laris terjual di kalangan anak-anak. Nah, ini kurang tepat karena di atas tadi terjual laris untuk permen yang kemasan. Permen X tidak laku terjual di kalangan orang dewasa. Ini juga kurang tepat. Permen X laris terjual. Mungkin
Permen kalau terjual di kalangan anak-anak, bisa jadi tidak dapat ditarik kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah yang do. Karena di sini ada kata-kata menurut anak-anak warna merah menyala sangatlah menarik. Makanya jawaban yang tepat adalah do. Nomor 6, Mr. A adalah seorang yang jenius. Mr. A seorang penemu. Semua penemu adalah kreatif. Mr. B seorang penemu. Mr. B seorang yang jenius. Mr. B belum tentu kreatif. Harusnya ini karena semua penemu adalah kreatif. B juga penemu. Nah, Mr. A dan B sama-sama jenius dan kreatif. Mr. B pasti kreatif dan belum tentu jenius. Mr. A pasti jenius dan belum tentu kreatif. Nah, ini juga kurang tepat. Oke, jawabannya adalah yang do. Karena semua penemu adalah kreatif. Nah, kalau jeniusnya juga belum tentu. Karena yang dinyatakan di sini kata kuncinya adalah semua penemu adalah kreatif. Oke, nomor 7. Ivan lebih ringan beratnya daripada Wawan. Andika lebih berat daripada Wawan. Ivan lebih ringan daripada Wawan. Andika lebih berat dari Wawan. A. Wawan adalah yang paling ringan dari ketiganya. B. Ivan mungkin saja beratnya dengan Andika. C. Jika Wawan memiliki berat 65 kg, mustahil Andika memiliki berat lebih dari 65. Jika Andika memiliki berat 65, mustahil Ivan memiliki berat lebih dari 65. Jika Ivan memiliki berat 65, mungkin saja Andika memiliki berat lebih dari 65. Oke, pernyataan yang tepat di sini adalah yang do. Jika Andika memiliki berat 65 kg, mustahil Ivan memiliki berat lebih dari 60. Nomor 8. Jika saya tidak punya tugas kuliah, maka saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Pilihan jawabannya, pernyataannya saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti akan membantu ibu di pasar. Kurang tepat karena yang di atas, jika saya tidak punya tugas kuliah. Sekarang saya tidak punya tugas kuliah, jadi saya tak perlu ke pasar membantu ibu berjualan pakaian. Kurang tepat. Saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Oke, ini juga tepat kayaknya. Saya tidak membantu ibu di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Kurang tepat. Saya anak berbakti, meskipun punya tugas kuliah saya tetap membantu ibu di pasar. Oke, ini kurang tepat juga. Oke, benar adalah yang C. Saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Nomor 9. Tidak ada ikan lele yang punya sisik. Ikan lele memiliki sungut. Oke, pernyataannya ikan yang tidak bersisik pasti punya sungut. Belum tentu juga. Ikan yang bersungut pasti tidak punya sisik. Bisa jadi sisik ada hubungannya dengan sungut. Andai lele punya sisik, maka tidak akan punya sungut. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Yang tepat adalah tidak bisa ditarik kesimpulan karena tidak ada hubungannya antara sisik dan sungut. 10. Mustahil seorang wanita punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. A berada di kamar gelap dan hanya terlihat dagunya yang tidak berjenggot. Maka A bukan pria. Mustahil A adalah seorang wanita. A pasti seorang pria. A pasti seorang wanita. A bisa seorang pria dan bisa pula seorang wanita. Jawaban yang tepat adalah yang E. Bisa jadi seorang pria maupun seorang wanita. Karena di sini juga dinyatakan wanita mustahil punya jenggot. Tidak setiap pria punya jenggot. Nah, jadi yang tidak punya jenggot bisa pria ataupun wanita. Nomor 11.
Tidak setiap anak sekolah suka berbohong kepada kedua orang tuanya bahwa dia telah mengerjakan PR. Randy seorang anak yang selalu jujur dalam masalah apa saja dan kepada siapapun, kecuali kepada kakeknya. Kebohongan Randy tersebut adalah sering mengatakan bahwa kakek masih terlihat muda. Maka kepada pamannya Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. Hampir tidak pernah Randy membohongi orang tua mengenai PR. Randy hanya pernah membohongi kakaknya mengenai PR. Kakek Randy masih terlihat muda. Randy sangat disayang orang tua karena selalu berkata jujur. Yang paling tepat adalah Randy sangat disayang orang tua karena selalu berkata jujur. Randy seorang anak yang selalu jujur dalam masalah apa saja dan kepada siapapun. Nomor 12. Pagi ini Heldi punya rencana. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Solo. Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busum dekat kampus UNS Solo. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin Busum, tapi ingin minum es buah di dekat Stadion Manahan Solo. Sesudah dari Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Kesimpulan, Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan. B. Sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin mengembalikan CD kepada Hardoyo sebab takut terlupa. C. Setelah makan soto, Heldi minum es buah di dekat Stadion Manahan. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Soto adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Jawaban yang tepat adalah D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Kita lanjut nomor 13. Askia ingin nikah sebelum punya rumah. Ingin dapat kerja sebelum nikah. Setelah dapat kerja, ingin punya usaha sambilan. Ingin punya anak setelah punya rumah. Ingin menikah setelah punya usaha sambilan. Dan ingin punya usaha sambilan sebelum punya anak. Maka urutan yang tepat adalah dapat kerja, terus usaha sambilan, nikah, punya rumah, terus punya anak. Dari uraian yang ada di atas ini. Selanjutnya nomor 14. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah diberikan makanan favorit. Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaan terhadap es jus durian. Dan Faik lebih menyukai roti daripada mangga arum manis. Makanan paling favorit apakah yang bisa diberikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? Roti, mangga es krim, mangga arum manis, es krim, permen coklat, jus durian. Yang tepat adalah permen coklat. Nomor 15. Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. B lebih suka berbohong daripada H. D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? Dari analisis ini, jawaban yang paling tepat adalah M. Nomor 16. Sebagian siswa SDN 02 suka bakso, semua siswa SDN 02 suka soto. Jadi, siswa SDN 2 yang suka bakso pasti juga suka soto. B. Siswa SDN 2 yang tidak suka soto, suka bakso. Belum tentu siswa SDN 2 yang tidak suka bakso, suka soto. Siswa SDN 2 yang suka soto pastilah juga suka bakso. Selain suka bakso, pastilah ada sebagian siswa SDN 2 yang suka soto. Jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa SDN 2 yang suka bakso pasti suka soto.
karena semua siswa suka soto. 17. Bila makan di warung Mbak Pia harus bayar kontan. Erik lapar dan tidak punya uang siang ini. Oke, pernyataannya untuk yang A, Erik harus dicari akal supaya bisa berhutang di warung Mbak Pia. Mbak Pia pelit, tidak mau dihutang. C, Erik boleh kok berhutang karena sudah kenal akrab dengan Mbak Pia, sang pemilik warung. D, Erik bukanlah saudara Mbak Pia, jadi tidak boleh makan dengan cara berhutang. E, Erik tidak dapat makan di warung Mbak Pia yang ini. Oke, jawaban paling tepat adalah yang E, karena di atas tidak ada hubungan pernyataan antara Pia dan Erik sebagai saudara. Jadi yang tepat adalah yang E. Nomor 18. Bowo menyukai program komputer Delphi. Ageng menyukai program komputer Visual Basic. Nah, karena gengsi, Bowo tidak memiliki program Visual Basic karena Ageng sudah memilihnya. B, Ageng ingin berbeda dari Bowo dalam hal penguasaan program komputer. C, Ageng dan Bowo saling bersaing menjadi programmer komputer yang paling handal di kotanya. D, Ageng tidak suka Delphi untuk menjaga citra dirinya agar tak ingin dikira ikut-ikutan Bowo. E, tidak dapat diambil kesimpulan. Yang tepat adalah E, karena tidak ada saling keterkaitan pernyataan A, B, C, D. Oke, ini tadi penjelasan tes potensi akademik seri keempat, part ke-12, tes logika umum. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk tes-tes yang lain, linknya bisa dilihat di kolom deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi pembahasan soal-soal tes potensi akademik part ke-12 tes logika umum. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Semoga Bapak Ibu guru bisa lolos dalam menghadapi SBMPTN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.